Halo teman semua, kembali lagi di channel Fundamental. Pada video kali ini, kita akan melakukan konfigurasi dasar pada Cisco Packet Tracer. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, mari simak videonya. Oke teman-teman semua, silakan buka software Cisco Packet Tracer-nya. Kita tunggu. Nah, untuk Cisco Packet Tracer sudah kebuka. Nah, di sini terdapat beberapa versi router yang akan kita gunakan, yaitu 1841. Nah, kita geret aja langsung, kemudian klik 2 kali, kita masuk ke tab command line interface-nya. Oke, masih loading. Nah, kemudian kita ketik no. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dasar. Apa saja untuk konfigurasi dasar itu? Itu yang pertama, kita mengatur untuk hostname dari routernya. Nah, jadi untuk default hostname dari router itu yaitu router. Ini untuk hostname-nya. Nah, ini yang akan kita ganti. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengatur banner. Nah, jadi untuk banner ini dia akan muncul pertama kali pada saat kita mau login ke router. Jadi banner itu bakalan muncul pada saat sudah kita buatin password untuk loginnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengatur password login pada mode user. Nah, jadi di sini belum ada passwordnya. Nah, kita coba. Ini passwordnya masih kosong untuk mode user sama mode privilege-nya. Nah, jadi kita akan atur semisalkan untuk mengamankan router. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses router kita, bisa mengotak-atik router kita. Dari mengatur password login mode user, kemudian mengatur password login mode privilege, kemudian yang kelima, kita akan melakukan enkripsi. Enkripsi pada password mode user sama privilege mode. Nah, jadi setelah kita atur untuk passwordnya, nah passwordnya belum terenkripsi. Nah, jadi masih bisa dibaca. Nah, jadi gimana caranya suatu ketika misalkan router kita dihack, kita enkripsi untuk passwordnya. Biar pas dihack, dilihat untuk pengaturan semuanya, passwordnya tidak bisa dibaca. Kemudian yang ketujuh yaitu menampilkan hasil konfigurasi pada router. Nah, jadi kita akan mengampilkan uh, informasi apa saja yang sudah kita konfigurasi pada router. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu menyimpan hasil konfigurasi pada router. Oke. Yang pertama kita akan mengatur hostname pada router. Nah, jadi kita harus masuk ke dalam mode konfigurasi global terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masih dalam mode privilege mode. Nah, kita masuk dalam konfigurasi global terlebih dahulu dengan perintah T. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang perintah untuk mengatur hostname yaitu hostname spasi nama hostname yang akan kita buat pada router. Misalkan di sini saya buat R1, tekan enter. Nah, bisa dilihat hostname pada router yang defaultnya router sekarang sudah menjadi R1. Nah, selanjutnya kita akan mengatur untuk bannernya. Di sini kalau untuk banner, perintah untuk mengatur banner pada router yaitu dengan perintah banner. Di sini kalau misalkan bingung bisa kita klik tanda tanya. Nah, di sini ada dua, yaitu ada login sama MOTD. Nah, sekarang untuk banner yang akan kita buat itu dalam mode login. Oke, kita klik login, kemudian perintah login, selanjutnya. Nah, di sini kita tulis kata apa yang akan muncul pertama kali pada saat kita membuka router. Di sini misalkan welcome to R1. R1. Enter. Nah, sudah kita buat. Kita coba.
exit, kita balik ke mode ini. Nah, untuk bannernya belum bisa muncul karena apa? Kita belum membuat untuk password mode user sama mode privilege. Jadi kalau kita sudah buat yang itu, bannernya akan muncul sendiri. Nah, kita akan buat untuk password mode user sama mode privilege. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke dalam mode konfigurasi global. Nah, kita sudah masuk ke dalam mode konfigurasi global. Yang pertama, kita atur untuk password mode usernya dengan perintah line console 0, kemudian enter. Kita sudah masuk ke dalam mode line console 0, bukan mode konfigurasi global dulu. Nah, di sini kemudian passwordnya. Password, misalkan di sini kita akan menggunakan password sysbook. Oke, nah kemudian setelah kita membuat password, nah password ini akan kita gunakan pada saat login. Nanti kita ketik login. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buktikan apakah password yang sudah kita buat dalam mode user bekerja atau tidak. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kita balik ke mode user. Nah, di sini bisa dilihat banner yang kita buat di awal tadi sudah muncul di sini. Nah, sudah terdata. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke dalam mode user. Nah, di sini kita disuruh login terlebih dahulu. Nah, tadi sudah kita buat dengan password Cisco. Jadi kita buat dengan password Cisco. Nah, di sini ketika kita mengetik untuk passwordnya, tidak akan ditampilkan. Ketik enter saja. Nah, ini sudah masuk ke dalam mode user. Nah, jadi sekarang kita cek juga untuk informasi mengenai password yang sudah kita buat. Nah, di sini yaitu kita masuk dulu ke dalam mode privilege mode. Enable. Kemudian perintah untuk menampilkan informasi yang sudah kita konfigurasi tadi yaitu show run. Enter. Nah, di sini bisa kita lihat informasi yang berada pada router kita, yaitu yang hostname-nya R1 yang sudah kita ganti tadi. Kemudian ada untuk interface-nya. Nah, di sini login banner yang sudah kita buat tadi, yaitu welcome to R1. Buat saja, klik spasi saja. Nah, ini untuk line console passwordnya Cisco. Nah, jadi ini masih bisa dibaca. Nah, akan tetapi kita akan mencoba untuk enkripsi password tersebut. Oke, untuk mengenkripsinya, kita masuk dulu ke dalam mode konfigurasi global. Kita mengetikkan config. Nah, perintah untuk mengenkripsi password pada mode usernya yaitu kita ketik perintahnya yaitu service kemudian spasi password tab saja minus encryption. Nah, ini perintah untuk mengenkripsi password untuk mode user. Kita enter. Kita coba verifikasi perintah yang sudah kita jalankan yaitu untuk mengenkripsi. Apakah password yang untuk mode user sudah terenkripsi apa belum? Itu kalau dalam mode konfigurasi global itu kita menambahkan do show run. Nah, di sini kita cari untuk ininya. Nah, untuk password line console-nya sudah berubah. Nah, ini sudah terenkripsi dalam bentuk angka sama huruf. Nah, jadi ketika ada seseorang yang menyusup ke router kita, mereka tidak bisa membaca untuk passwordnya. Nah, sekarang kita akan mengatur untuk password mode privilege mode-nya. Oke. Jadi untuk password mode privilege mode itu perintahnya enable password. Kemudian passwordnya kita gunakan
password Narmada, kan, enter. Nah, di sini passwordnya sudah diatur. Nah, kita coba cek di pakai Dusoran. Nah, di sini. Jadi untuk enable passwordnya sudah kebuat dan langsung sudah terenkripsi di sini. Jadi sudah terenkripsi untuk password, jadi tidak bisa dibaca sama hacker yang menyusup ke dalam router kita. Nah, kalau sudah ini, kita coba verifikasi password yang sudah kita buat tadi. Ketik exit, kita balik ke dalam mode user dulu. Nah, sini kita disuruh login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam mode user dengan password Cisco. Kemudian kita mengetikkan enable. Nah, di sini untuk bisa masuk ke dalam mode privilege mode, terusnya kita harus memasukkan password yang sudah kita buat tadi, yaitu Narmada. Nah, di sini sudah bisa masuk. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan untuk semua konfigurasinya. Untuk perintahnya yaitu copy run start. Ini untuk perintah untuk menyimpan semua konfigurasi yang sudah kita kerjakan dari awal. Enter. Enter saja. Oke. Konfigurasi yang sudah kita lakukan dari awal sudah tersimpan. Oke, sekian itu untuk konfigurasi dasar pada Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, misalkan ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.